Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di Klinik Edukasi. Saudaraku, para kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kunci sukses menjawab pertanyaan asesor. Dalam hal ini terkait dengan akreditasi sekolah. Oke, Bapak Ibu, langsung saja saya menuju permasalahan. Untuk pengumpulan data akreditasi, sang asesor bisa melakukan dengan 4 langkah atau 4 cara. Di antaranya adalah telaah dokumen, kemudian observasi, yang ketiga adalah wawancara, dan yang terakhir adalah angket. Nah, untuk saat ini tahun 2022, persiapan dari sekolah-sekolah yang akreditasi ini, beberapa sekolah sudah banyak yang mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen sesuai dengan petunjuk dari Badan Akreditasi. Oleh karena itu, setelah nanti dokumen ditelaah oleh sang asesor, maka tibalah gilirannya sang asesor melakukan visitasi. Apakah nanti sang asesor melakukan visitasi secara luring atau daring, nanti tergantung dari keputusan sesuai dengan Badan Akreditasi tingkat provinsinya, ya. Ketika nanti Bapak Ibu pelaksanaan akreditasi dalam visitasinya ini secara daring, maka pastikan nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baiklah, saudaraku, langsung saja sini ya. Saat observasi langsung atau daring ataupun online, ya, siapkan yang pertama adalah tempat yang tenang. Di tempatnya jangan sampai ada kegaduhan, sehingga nanti konsentrasi kita dalam menghadapi para asesor akan menjadi lebih fokus. Nah, kemudian yang kedua, saat pelaksanaan pastikan laptop atau HP ataupun komputer terkoneksi dengan internet secara baik. Jadi pastikan jangan sampai nanti ada hambatan, karena ini juga mempengaruhi tingkat keprofesionalan dari sekolah tersebut, ya. Kemudian saat wawancara, Bapak Ibu nanti tatap kameranya, ya, secara fokus, ya. Tatap kameranya, jangan kemana-mana, ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, nanti Bapak Ibu dalam situasi itu harus berpenampilan sopan dan resmi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu memperkenalkan diri, namun kenalkan diri Anda secara profesional. Jadi sejauh mana tugas Anda atau langkah-langkah kegiatan Anda secara profesional, bukan data pribadi. Ingat, sekali lagi, bukan data pribadi, tapi data secara profesional. Langkah yang ketujuh, yang keenam maksud saya, gunakan video singkat barangkali untuk menyampaikan profil sekolah secara singkat. Kemudian pada saat ditanya oleh para asesor, maka hindari penjelasan yang berbelit-belit. Jelaskan dengan fakta secara lugas, jangan sampai ada halusinasi, ya. Sesuaikan dengan fakta, sesuaikan dengan apa yang sudah terisi pada dokumen Anda,
yang terupload itu. Kemudian yang kedelapan, jangan memikirkan jawaban terlalu lama. Jadi ketika sang asesor nanti menanyakan, meng-cross check apa yang telah Bapak Ibu upload, jangan sampai pertanyaan itu Anda pikirkan jawabannya terlalu lama, karena dari sini akan terlihat terkesan Bapak Ibu telah melakukan sandiwara atau lainnya ya. Jadi gitu. Kemudian juga jawablah pertanyaan secara diplomatis. Jadi bisa menunjukkan bukti sekilas, misalnya Bapak Ibu menunjukkan program yang sudah dibuatnya itu, misalnya dengan menunjukkan bukunya, ya sepintas begitu, halaman demi halaman yang terpenting misalnya, bisa jadi. Karena bisa jadi Bapak Ibu mengupload hanya pada bagian sampul atau daftar isi ataupun beberapa hal penting. Karena laporan atau buku tersebut misalnya tebalnya 200 halaman misalnya. Tidak mungkin Bapak Ibu mengupload secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada saat visitasi inilah Bapak Ibu bisa menunjukkan, oh ini barangnya, secara sepintas begitu. Ya. Begitulah Bapak Ibu, yang jelas pada tahap wawancara nanti persiapkan 3 hal. Ya, setelah Bapak Ibu menyiapkan dokumen tiap butirnya, maka panjenengan langsung saja lengkapi. Andaikan ada kekurangan-kekurangan, buat catatan tiap butir. Kemudian baca berulang-ulang. Saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, termasuk nanti siswa, kalau ketika wawancara nanti proporsionalnya berbeda. Misalnya ketika asesor menanyakan bagaimana kehadiran siswa misalnya, siswa cukup menjawab, misalnya ya setiap hari sebelum jam 7 sudah banyak yang hadir ya. Hanya beberapa anak yang terlambat misalnya. Cukup sampai di situ. Tetapi bagi kepala sekolah dengan menjawab proporsional sesuai ukuran kepala sekolah kan bisa jadi prosentase kehadiran, bisa menghitung sejauh itu. Jadi itulah ukuran dari perbandingan jawaban siswa dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Yang jelas itu semua dipersiapkan sesuai dengan yang Bapak Ibu upload. Tenang, jangan tergesa-gesa. Yang penting tetap fokus sesuai dengan isi yang Bapak Ibu upload. Begitu Bapak Ibu, kiranya apa yang bisa saya sampaikan dalam rangka kunci sukses menjawab pertanyaan asesor. Sekali lagi, tetap semangat, mudah-mudahan akreditasi tahun ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, unggul ataupun minimal baik. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.